Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok placeholder yang beranggotakan saya sendiri, lalu ada Hafid, ada juga Rahmat Lanjar, kemudian Hilman, dan juga Bastian Kamal. Dan di sini saya Muhammad Galang selaku moderator. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan atau mensimulasikan bagaimana caranya menginstal OS di virtual machine. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas antara lain konsep virtual machine, konsep host dan guest dalam virtual machine, tingkat kesulitan instalasi OS, apa saja sih yang dibutuhkan, kemudian setup virtual machine, instalasi Windows, instalasi Ubuntu, dan instalasi Arch. Di sini saya akan menjelaskan berkenaan virtual machine. Apa itu virtual machine? Virtual machine atau VM bisa dipahami sebagai komputer virtual yang hidup di dalam komputer utama kita. Komputer virtual ini tidak benar-benar ada secara fisik, tapi berperilaku seolah-olah nyata. Ia mempunyai CPU virtual, RAM virtual, hard disk virtual, dan perangkat keras lainnya, yang semuanya dipinjam dari komputer utama. Nah, karena sifatnya virtual, kalau sistem di dalamnya rusak atau error, atau bahkan gagal boot, komputer utama akan tetap aman. Lalu di sini saya akan menjelaskan berkenaan konsep host dan guest. Di dalam dunia virtual machine, ada dua istilah yang paling penting, yaitu host dan yang kedua guest. Host adalah sistem operasi utama yang sedang kamu gunakan sekarang. Semua aktivitas virtual machine berjalan di atas host ini. Sedangkan guest adalah sistem operasi seperti Windows atau Linux yang kamu install di dalam virtual machine. Kemudian tingkatan kesulitan instalasi sistem operasi. Nah, tidak semua sistem operasi memiliki tingkat kesulitan instalasi yang sama. Dan di dalam materi ini kita akan membahas 3 OS dengan tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap. Antara lain yaitu yang pertama ada Windows, sistem operasi yang paling ramah untuk pemula. Dan tentunya tidak perlu memahami struktur sistem secara mendalam untuk bisa menyelesaikan instalasi. Kemudian yang kedua ada Linux GUI atau Ubuntu. Ubuntu sudah menggunakan Linux, akan tetapi masih menyediakan tampilan yang ramah seperti Windows. Tetapi pengguna mulai diperkenankan dengan konsep Linux seperti di terminal. Kemudian yang terakhir Linux CLI atau Arch. Kebalikannya dari Windows, tidak ada installer grafis, hampir semua langkah dilakukan melalui command line. Nah, apa saja sih yang perlu dibutuhkan? Untuk memulai menginstal OS di virtual machine, kita membutuhkan file berikut ini. Yang pertama ada software virtual machine. Kemudian yang kedua ialah file ISO. Nah, file ISO ini digunakan untuk OS yang akan diinstal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial setup VirtualBox ya. Buka situs resmi VirtualBox di browsernya masing-masing. Lalu klik download VirtualBox. Lalu pilih sesuai OS kamu, Windows. Buka file installer. Terus klik paling atas. Terus klik next, terus biarkan pengaturan default. Nanti klik install. Tunggu sampai selesai, finish.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan cara instalasi Windows 10 di VirtualBox. Langkah pertama yaitu melakukan boot dari file install Windows 10. Dan setelah itu, tunggu proses instalasi hingga selesai. Proses instalasi ini tidak akan memakan waktu yang banyak, hanya sebentar saja. Kita tunggu sebentar. Dan jika proses instalasi selesai, Windows akan merestart sendiri. Dan setelah instalasi berhasil, kita akan masuk ke tampilan Windows. Sebagai tahap pengujian, kita juga akan mencoba mengunduh sebuah aplikasi untuk memastikan Windows sudah berfungsi dengan baik atau belum. Di sini kita mencoba install Chrome. Kita tunggu Chrome terinstall. Tunggu sebentar. Setelah itu kita buka Chrome, kita login sebagai tamu. Kita coba mengaksesnya apakah berhasil berfungsi dengan baik atau belum. Pada bagian saya, Hilman Ardiansyah, saya akan menginstalasi Linux di virtual machine. Kita cari di web Linux distro. Nah, kalau saya Linux Zorin OS ya. Nah, kita download, lalu kita klik bagian download lagi, skip to download. Kita download filenya, lalu kita tunggu. Setelah di download, kita buat VM name-nya yaitu Zorin, dan untuk ISO image-nya kita pakai yang kita download tadi. Oke, langsung aja kita start. Dan kalau sudah nampilkan, langsung kita install Zorin OS. Kita tunggu. Nah, ini memasukkan layout keyboard, terus instalasi driver, terus partisi penyimpanan, terus kita pilih installation type, dan pilih juga zona waktu, dan ini opsional ya, bisa atau enggak kalau saya pakai. Nah, kalau sudah diisi semua, kita kembali lagi ke virtual box-nya. Lalu kita ke setting, terus ke storage, kita cari folder ISO image, langsung kita hapus ya. Oke, langsung kita start ya, atau bisa dibilang unmount. Kita buka lagi, reboot lagi. Oke. Oke, sudah ada tampilan, kita langsung masukin password. Oke, sudah di tampilannya, langsung kita install aplikasi
Itu saya akan menginstal kalkulator saja. Oke, kita tunggu dan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdal Fadil akan mencoba membuat tutorial menginstal Arch Linux di virtual machine. Langsung saja kita masuk ke BIOS lewat USB lewat file ISO. Jadi kita tunggu loadingnya hingga selesai. Setelah itu kita coba cek koneksi internet dengan melakukan ping. Sudah berhasil, lalu kita atur partisi. Setelah selesai atur partisi, kita coba install package package dasar untuk Arch Linux ya, package yang dibutuhkan untuk Arch Linux. Oke, setelah selesai, kita masuk ke Arch Linux-nya itu sendiri. Di sini kita atur tanggal dan waktunya ya, tanggal, lokasi, waktu lokal untuk perangkatnya. Setelah selesai atur tanggal dan waktu, kita atur hostname. Untuk sekarang kita gunakan Arch Linux saja terlebih dahulu di sini. Setelah selesai, kita atur password untuk user root. Setelah itu kita menambahkan user baru dan mengatur passwordnya untuk user baru tersebut. Lalu kita atur akses hak untuk untuk semua user. Setelah itu kita install grup ya. Jadi grup itu untuk mengelola OS termasuk Arch Linux itu tersendiri saat booting. Setelah install, kita atur grupnya. Setelah itu kita keluar dan kita matikan virtual machine tersebut untuk menghapus file ISO dan mencoba menyalakannya langsung ke OS Arch Linux tersebut. Sini kita sudah masuk tanpa file ISO-nya ya. Kita sudah masuk ke OS Arch Linux itu tersendiri, tapi seperti yang dilihat di sini hanya ada teks karena GUI-nya belum diinstal. Sekarang saya akan mencoba menginstal Linux Desktop Environment XFCE. Kita install, selesai, kita nyalakan, lalu reboot kembali, dan saat masuk ke OS tersebut, GUI-nya sudah ada seperti yang dilihat. Sudah ada GUI.
Itu sudah berhasil ya. Sekarang kita coba membuka browser, buka sebuah web, dan coba membuka YouTube dan ya berhasil, bisa dibuka. Lalu setelah itu kita coba menginstal sebuah aplikasi. Agar cepat saya menginstal lewat terminal, kita menginstal VS Code. Jadi setelah selesai kita coba buka VS Code-nya dan berhasil. Mungkin sekian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih karena telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan share. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.